Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bapak Ridho Andi Sucipto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Feni Isyadinata dari kelas AETB atau L2, program studi Agroekoteknologi jurusan Budidaya Pertanian. Di sini saya akan mengangkat atau membahas topik mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Menurut artikel yang saya baca, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Sebagai bahasa nasional, ia berfungsi sebagai lambang kebanggaan dan identitas nasional, serta alat pemersatu dan perhubungan antar daerah dan antar kebudayaan. Sementara itu, sebagai bahasa negara, ia juga digunakan sebagai bahasa pengantar, yaitu sebagai bahasa pengantar pendidikan, bahasa resmi pemerintahan dan pembangunan, serta bahasa resmi pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berikut akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai kedudukan sebagai bahasa nasional. Dasarnya itu ialah Ikrar Sumpah Pemuda 1928, kemudian fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Lalu ada lambang identitas nasional, mewakili jati diri bangsa Indonesia, alat pemersatu bangsa, menyatukan berbagai suku bangsa yang beragam, latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Lalu ada alat perhubungan antar daerah dan antar kebudayaan, memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dari berbagai daerah dan suku yang berbeda. Lalu kedudukan sebagai bahasa negara, dasarnya adalah Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai bahasa resmi negara, digunakan dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan. Lalu ada bahasa pengantar pendidikan, menjadi bahasa resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa perhubungan tingkat nasional, digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta urusan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada bahasa pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, digunakan dalam memajukan kebudayaan dan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati, nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan tekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti pula bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, atau sering dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15, pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Fungsi dari bahasa Indonesia tersebut ialah dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan bangsa, lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang kita pelihara dan kita kembangkan, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Pada fungsi ini, bangsa Indonesia kita junjung di samping bendera dan lambang negara kita. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bangsa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga ia serasi dengan lambang kebanggaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat memakainya, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga tidak bergantung pada unsur-unsur bahasa lain. Berkat adanya bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan antar latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Selain fungsi-fungsi di atas, bahasa Indonesia juga harus berfungsi sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat. Dalam fungsi ini, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas, kesukuan, dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Pada bagian terdahulu, secara sepintas sudah dikatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan 4, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya, saya akan membacakan atau memberikan beberapa uraian mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai di dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan itu adalah penulisan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato-pidato kenegaraan. Pada fungsi kedua ini, bahasa Indonesia dijadikan sebagai pengantar di lembaga pendidikan, mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Itulah yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau kekeliruan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.